di suatu desa yang mohon maaf desanya mungkin kita sebut aja daerah Pamanukan, dan daerah rumah tersebut di satu rumah ini, di satu rumah teh semua sekelilingnya PSK. Jam 3 udah mulai cekap deh. Itu jam 2 jam 3 udah mulai mencekap. Jam 2 pagi berarti jam ya. Jam 2 pagi sampai jam 3 itu udah mulai mencekap. Okay. Satu keluarga semuanya janji-janjian masuk Satu keluarga. Mulailah Habib bilang dan keluarga itu tersebut, ya udah kita datangi dukunnya. Itu rumah yang dibilang tempat singgahnya dia. Sambutannya hangat. Ya sejenis semua kuntilanak, pocong, bahkan rajanya demit-demit. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Feni Rama Official, dan alhamdulillah malam ini bisa ditemani oleh Habib lagi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam teh. Sibuk banget ya. Alhamdulillah, menyibukkan diri. Tapi alhamdulillah udah bisa nemenin lagi. Alhamdulillah. Nah, malam ini kita kedatangan tamu, dan kebetulan tamu ini dulunya pernah bareng sama Habib, dan tentunya tahu perjalanan spiritual Habib, kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena itu aku undang di sini gitu biar tahu nih bagaimana perjalanan spiritual tamu kita malam ini. Tapi sebelum kita panggil bintang tamunya, jangan lupa dong ajak teman-teman di rumah Habib, ayo ajak Habib untuk apa? Subscribe, like, share, and comment YouTube Feni Rama Official. Tuh kan. Nah, langsung aja kita panggilin untuk tamu kita malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Apa kabar? Baik. Dengan Bang Dila? Iya betul. Bener ya? Nggak salah manggilnya ya? Enggak. Oke. Pas Ya. Nah, berarti datang ke sini membawa cerita tentang perjalanan spiritual ya. Nah, perjalanan spiritual yang terjadi ini ketika bersama Habib Syami atau memang di luar perjalanan bersama Habib Syami? Di dalam perjalanan tersebut. Dalam perjalanan tersebut. Oh gitu. Ceritanya seru dong pasti ya. Insya Allah pasti seru. Insya Allah ya. Nah gini, awal cerita ini itu pada tahun berapa kisah ini? Kisah ini dimulai di tahun 2000, kurang lebih 2017-2018. Kurang lebih 2017-2018 Habib, bener ya? Nah, gimana tuh awal ceritanya? Langsung aja, check it out. Langsung. Yes. Mulai dari perjalanan di tahun 2017 ini sebelumnya bertemu dengan Habib. Kebetulan memang saat itu kami bersama-sama masih klub di dalam suatu wadah atau komunitas ya sebutnya. Komunitas ya, Perkumpulan suatu wadah motor, dan saat itu memang orang-orang masih belum dan awam mengenai tentang habaib ataupun mengenai tentang spiritual, apalagi ruqyah itu minim. Saat itu saya bertemu dengan beliau, dan dilalahnya atau wasilahnya adalah ya saya mengerti tentang beliau, walaupun saya belum kenal, tapi saya udah menduga kalau dia adalah habaib. Oke. Saat itu dimulai di satu malam, saat malam minggu itu saya memang lagi stay dan nginep di Bogor, dan itu nggak pulang. Tapi sebelumnya saya bilang sama orang tua saya bilang, "Mah, Pak, kayaknya tinggal lama nih di Bogor, nggak akan pulang." Saat itulah malam itu saya langsung dipertanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin saya di luar nalar, belum tahu apa-apa tentang diri saya, apakah ada ini ada itu. Ditanyalah sama beliau, pernah belajar di mana,
kok dari tadi maunya oek-oekan aja. Katanya. Oek-oekan apaan sih, Bib? Saya bilang gitu, Teh. Karena paling masih oek-oekan ya. Iya, maksudnya itu ngaung-ngaung, Teh. Ah. Iya, ngaung-ngaung. Saya bilang, enggak ada, Bib. Enggak ada apa-apa kok. Murni, polosan, saya mah enggak ada gitu-gitu. Jangan bohong. Saat itulah malam itu benar-benar saya digebrak meja. Dan saat itu pun saya jadi. Sama Habib nih, digebrak meja langsung jadi gitu ya. Oke. Dan di luar kendali udah semuanya. Dan saat itulah Habib baru mengenal saya dan saya juga mengenal. Bagaimana pertumbuhan saya di dalam diri saya ini ternyata memang ada. Ternyata selama ini. Entah itu pengikut dari leluhur atau pengikut dari manapun saya nggak tahu. Ya setelah itu, saat itulah saya mulai mencari jati diri saya karena waktu itu memang sebelumnya saya ditanyakan pernah berguru di mana. Kebetulan memang saya dulu pernah berguru di suatu perguruan yang memang mungkin umum ya, orang-orang udah pada mendengarnya. Cuman jangan menyalahkan perguruan itu, Teh. Ya. Terkadang yang kita salah adalah kita menilai perguruan itu perguruan yang sesat. Yang menyesatkan itu diri kita sendiri. Bagaimana gitu. kita bisa menetralisir kalau kita dikasih ilmu yang memang itu bonus dan kembalinya kita untuk bagaimana bisa Terus mengamalkan ilmu tersebut. Dan saat itulah mulai saya mencari jati diri saya, siapa sih saya nih? Mulai dari situ saya mulai cerita panjang sama Habib Ruqyah. Pertama kali Ruqyah itu yang sangat-sangat benar-benar nggak bisa di luar akal sehat saya sih. Iya. Mungkin manusia nalar, lu gila. Kata dia. Gila kenapa? Kan gitu pasti Teh nanya. Ya ini di depan mata semua. Alam goib ini di depan mata semua. Dari jenis macam apapun lah, goib-goiban. Nampak ya? Nampak. Itu kejadiannya di daerah mana? Saat itu di Subang. Subang? Oke. Jadi cerita berawal di Subang ini saya mulai itu suatu perjalanan di malam Jumat. Ya Bib, kalau tidak salah di malam Jumat. Saat itu saya bilang, Habib nanya ke saya, Fadil punya duit? Katanya nggak punya. Ya udah jalan kemana? Subang. Kita ada pasien nih di Subang. Oh pasien siapa Bib? Saya kan bertanya-tanya. Waktu itu saya masih pakai motor Bison dan kebetulan itu Bison adalah Bison yang memang benar-benar punya jiwa seni yang luar biasa lah Teh. Maksudnya udah kemana-mana. Akhirnya saat itu malam saya memberanikan diri, ya udah Bib kita berangkat. Jam 10 perjalanan kita mulai dari Jakarta menuju Subang, tepatnya di daerah Subang Pamanukan Teh. Dimana suatu perjalanan itu banyak sekali rintangan. Dan malam itu pun memang saya udah ditelepon. Habib ditelepon oleh pasiennya. Si moderator yang ada di sana sudah dimasukin sama dukun. Ngapain datangin anak Jakarta 2 orang? Buat apaan? Oh, jadi lawannya udah tahu duluan. Udah tahu duluan. Jadi pas di rumah itu dimasukin lah di moderator ini karena dulu sebelumnya dia pengikut si dukun tersebut. Oke. Saat itulah saya bilang, ya udah berangkat deh. Masa dia udah tahu sih? Saat mulai perjalanan dari Cikarang menuju Subang Pamanukan, di daerah Cikampek itu kita udah hampir kecelakaan sekali. Tapi siap mati dia. Ya udah siap deh. Mau gimana lagi? Itu saya dihantam setir itu tanpa ada angin, tanpa ada. Ngebanting aja Teh. Oh ya. Di sepanjang jalan Pantura di daerah Cikampek. Gitu. Ngebanting. Ya memang kalau ibaratnya saya mau menyalahkan hukum fisika, ya saya kan bawa Habib. Ya maaf ya Habib berat. Saya kecil, saya yang bawa. Motor Bison gede. Kalau ilmu fisika itu nggak akan mungkin ini motor terbalik. Bener lah, karena ada hukum fisika. Tapi ini kan makin berat. Tapi ini saya bener-bener kayak mau biar nggak menuju ke sana. Digoncang habis-habisan sampai saya ngerem mendadak di kerikil-kerikil dan alhamdulillah selamat saat itu. Sudah berhenti di pom bensin, kita ngeres sebentar di daerah tepatnya Cikampek. Disitulah kita ngobrol, ya udah deal, kita siap aja deh, la haula. Ngebut karena sekitaran jam 11 kita udah nyampe di Cikampek. Itu sangat cepat Teh. Dari jam 10 kita jalan
jam 12 jam 1 kita udah nyampe Subang. Dari perjalanan kita ngeres masuk ke daerah Subang Pamanukan, tepatnya itu di pinggiran sawah, itu dihantam lagi saya. Oh, okay. Hampir mau masuk, lompat ke sawah. Karena memang jalanan lurus teh, tapi pandangan kita digelapin segelap-gelap. Itu terasa ya, bukan perasaan atau gimana? Saya pun bilang sama Bib, Bib, aku ngerasa sih. Iya ngerasa dari tadi juga kita emang udah banyak sambutan, ya udah terimain aja. Bacain yang banyak latih. Memang kan saya sama beliau memang belajar latih juga. Saat itulah mulai itu dihantam sana sini. Alhamdulillahnya saya nyampe teh di suatu desa yang mohon maaf desanya mungkin kita sebut aja daerah Pamanukan, dan daerah rumah tersebut di satu rumah ini, di satu rumah teh semua sekelilingnya PSK. Astagfirullah. Satu rumah itu doang yang memang benar-benar ibaratnya yang ibadahnya masih bagus, mengingat ada suatu orang tua namanya siapa? Abah Husein. Abah Husein, yang memang orang tua tersebut yang memang sudah rentan. Saat itulah saya tiba, pada saat itu disambut baru assalamualaikum, moderator udah mulai jatuh dan dirasukin ya dengan bahasa Jawa sapi teh. Habib yang mengerti. Oh, bahasa Jawa ya, Bib ya? Iya. Karena kebetulan saya sebut aja dukun itu emang dari Kidul. Dari Kidul? Jogja? Jadi mengatasnamakan Kidul. Mengatasnamakan. Cuman dia belajar di daerah Kuningan. Iya. Cirebon. Cirebon atas. Cirebon atas Kuningan. Tapi kalau Kuningan kayaknya udah jauh dari Cirebon itu. Oke, lanjut. Oke, terus. Nah, setelah nyampe dan moderator itu terjatuh, ditanya lah sama Habib segala macam mengenai tentang kedatangan apa segala macam. Kenapa kok bisa begini? Ternyata dengan seketika dan singkatnya waktu di saat malam itu jam 3 udah mulai cekam teh. Itu jam 2 jam 3 udah mulai mencekam. Jam 2 pagi berarti jam ya. Jam 2 pagi sampai jam 3 itu udah mulai mencekam. Okay. Satu keluarga semuanya ganti-gantian masuk kemasukan. Satu keluarga? Kemasukan ganti-gantian. Suami, istri, anak semua? Ya, seperti itulah. Yang mungkin yang gampang ya. Masukin. Wah, saya bertempur mati-matian. Habib bilang, mati dulu di sini. Siap. Baca ratib bolak-balik, baca maulid bolak-balik, baca istighfar, baca wirdu sakron bolak-balik. Itu saya benar-benar malam itu benar-benar mencekam, dibilang mencekam banget. Saat itulah saya mengetahui bahwa santet itu ada. Oh, malam itu baru tahu. Oh, kiriman-kiriman itu kilat, petir, dan yang tadi saya bilang kalong segede parabola. Parabola apa nih? Parabola yang gede zaman dulu. Ada Innovation apa yang zaman dulu? Zaman dulu yang gede teh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking gedenya saya bilang, ya Rob, ini di luar nalar gitu. Kelelawar. Terbang di atas rumah. Warna? Hitam pekat. Saat itulah saya bilang, saya terjatuh, memang mungkin udah kecapean sampai mulai berdarah-darah kan, karena saya kalau udah sama beliau totalitas. Mulailah ngeluarin darah. Saya mulai bertempur, ya udah, saya di situ lepas kendali teh, karena fisik saya memang masih kuat. Tapi ini yang di belakang nggak kuat nih, pengen tanding bahasanya. Gregetan. Mulailah keluar sesuatu di dalam jati diri saya. Ya mungkin saat itulah ditebak sama orang tersebut yang memang punya juga. Dia bilang, ini mau bodas dari diri saya. Ternyata ditelusuri, saya masih ada mau bodas Panjalu Bumi Alit, Ciamis. Tepatnya itu Pangeran Sanghyang Boros Ngora. Oh, tahu saya. Yang pemakamannya itu ada di tepi danau tengah-tengah. Tahu saya. Siapapun orang yang melihat, hanya orang-orang tertentu yang ada melihat macan menjaga makam tersebut dua, putih sama yang hitam. Nah, saat itu mulailah saya perang itu teh. Nggak ada habisnya sampai azan subuh kita baru berhenti, karena ternyata melemahnya si dukun ini saat azan subuh. Singkat cerita lagi, kebetulan saya di sana lama teh, hampir semingguan.
Di Subang. Iya. Khusus untuk ngobatin. Ngobatin doang. Jadi apa dari itu sebenarnya kita ini kan diundang ke Subang itu dikira satu orang yang mau diobati. Oke. Pas sampai sana jadi satu keluarga. Innalillahi wa inna Dan bahkan ilaihi. kalau Teteh bisa melihat lagi, itu pas satu keluarga lagi, satu kampung. Satu kampung. Satu kampung Dipengaruhi dukun. dipengaruhi santet itu. Dukun itu. Nah, habis berguru, saya berguru sama Habib. Ternyata Habib menginginkan sesuatu hal seperti orang ini ngikut gua, terus gua sakit lama, terus berobat lagi, akhirnya gua mati, beliau ilmunya makin Dijadikan tumbal. Innalillahi. Jadi prosesnya kayak gitu. Iya. Oke, terus Wah, kalau dibilang merinding sih sekarang sih ceritain antara merinding sama gemes sih. gemes. Sebenarnya sampai sekarang banyak sih Teh cerita mengenai tentang hal itu. Cuman yang paling mengganjal dan berkesan saya sampai dibilang, ya udahlah kalau mau mati di sini gue mati di sini. Oke. Orang gue jihad kok. Gue ngebantuin orang sampai benar-benar tuntas. Sampai yang dibilang di suatu kampung itu punya masjid, dan masjidnya itu marbot atau imamnya aja nggak ada. Yo, Ada, tapi nggak pernah lama. nggak kuat. Nggak kuat. Karena warga di situ nggak mau ada pengajian. Iyalah sekeliling PSK Untuk begitu. apa ada masjid? Udah sekeliling PSK, ada masjid kayak begitu udah. Alhamdulillahnya bersyukur beliau ataupun Allah telah menurunkan sesuatu hal yang memang Habib ini menarik perhatian, yang membuat jadi ya udahlah buka ratib. Itu hari ke-3 Habib buka ratib, dan saat buka ratib malamnya pun cuma beberapa orang atau keluarga yang kita datangin itu doang. Saat itulah mulai pecah lagi, tapi ini secara visual, maksudnya visualnya dalam arti nyata, orang mengganggu, motor yang bikin masjid, pemotor atau geng-geng motor lah, saya nggak tahu itu. Jenazahnya sampai hari ke-4, ke-5 mulailah Habib bilang dan keluarga itu tersebut, ya udah kita datangi dukunnya. Kita datengin tempat persinggahan dia. Saat malam itu ya Habib memang di rumah mengawasi situasi keadaan yang ada di keluarga itu. Saat itu Habib nyuruh sama saya atau salah satu orang yang memang beliau ini dulu pengikutnya si dukun Teh. Oke. Saya diajak, ya udah Dil ke sana, bawa nih air, bawa nih garam, bawa nih kembang garam. Nah di situ lagi mulai dibilang mencekam, di paling mencekam. Itu rumah yang dibilang tempat singgahnya dia. Sambutannya hangat. Ya sejenis semua kuntilanak, pocong, bahkan rajanya demit. Raja siluman apa raja jin? Kalau jin sih masih manipulasi sih, masih bisa manipulasi, tapi ini kayaknya semacam itulah Teh. Itu sih kan di luar nalar saya juga, karena kan saya di situ saat itu masih mencari jati diri saya dong. Tuh. Mulai mengeras nih Teh, badan udah mulai nggak karu-karuan. Namanya siapa Bib yang sama saya, yang dia pengikut? Mang Hendri. Casper lah, sebut aja namanya Casper. Datanglah saya ke sana, udah mulai sambutan hangat, gonggongan anjing udah mulai terasa Teh. Anjing udah banyak datangin saya. Ya mungkin kalau siap menerkam saya. Cuman di situ ya udah saya la haula wala quwata illa billah, lepak bumi. Saya niatin ya Rob, ini dukun udah keterlaluan kalau saya bilang. Udah nyesatin, nyakitin orang, bikin mampus. Zolim, bukan di atas zolim mungkin. Iya, benar. Saat itu Teh, saya sempat ya kalau dibilang sempat ya bertarung lah sebentar. Ya sama sejenis jin-jinnya yang ada penjaga di. Oh, penjaga dari dukun itu. Dukun-dukun itu. Pengikut dukun itu, jadi berupa goib ya. Berupa goib. Oke. Kalau saya bilang sama Casper, sampai enggak kalau misalkan kita udah nggak kuat nih.
jangan gitu Dil, kata dia. Dia emang bahasanya, kita emang kan orang Jakarta Tulen, bahasanya begini teh. Cuman dia bilang, ya lu harus kuat. Nah, Habib sian sendirian di sana. Habib di rumahnya. Nah. Saya datangin ke Dukun. ke dukun tersebut. Itu lumayan jaraknya teh. Mungkin dari sini ke jungle yang depan. Oke. Saat itulah saya bilang, ya udah saya perang. Mau apapun saya baca-bacain sekuat saya, semampu saya. Sampai saya nyampe titiknya, saya cuma bisa nabur garam, nabur kembang, lillahi ta'ala. Saya pulang, nyampein pesan ke Habib, udah semua kita kerjain. Gak lama, malam itu kita diserang lagi teh. Oke. Itu udah posisi udah sama Habib? Udah, saya udah pulang, saya udah balik dari rumah si dukun tersebut. Saya ngomong sama Habib, baru ngomong udah diserang lagi, kemasukan lagi. Siapa? Ada orang yang di sana, di keluarga tersebut. Yang lucunya lagi, karena jin ini kan bisa memanipulasi, bahkan surat-surat aja ataupun Quran dia bisa. Iyalah. Nah, bahkan saya pernah membaca surat apapun dia ngikutin. Saat itulah memang benar-benar dibilang paling mencekam, nggak ada habis itu. Padahal saya satronin tuh rumah dukun. Kalau dibilang Casper, saya orang gila, saya teriak-teriak di depan rumah dukun. Keluar, ada itu rumah kosong teh. Gila lu, katanya gila. Ngapain takut, kan saya bilang gitu. Kalau udah berani, ya udah berani. Nah, yang kemasukan itu kemasukan apa dia yang keluarganya? Keluarganya kemasukan lagi, jadi ibaratnya masih kuat, masih menginginkan satu kampung ini ada yang kena. Gak lama setelah, singkat cerita, setelah malam kejadian itu teh, paginya ada yang meninggal ya. Karena kita dapat satu pesan, ya kiriman santet gitu teh. Mau nyerang kita, berbalik. Burung kelelawar nabrak rumah itu nih, dar. Karena kan kita udah pagar. Sama Habib bersama. Kita udah baca ini itu di pagar. Ngantem itu rumah, dar. Burung, kalong, yang kecil-kecil. Gak bisa masuk. Dari ventilasi gak bisa masuk. Saat itulah kiriman ke sono, ke kampung sebelah. Paginya ada yang meninggal. Wah, gila ya. Itu cerita yang dibilang, makanya saya bilang mungkin buat diri saya sendiri saya percaya, karena saat itu saya yang terjun di lapangan. Kalau orang bilang saya cerita seperti ini, mungkin orang gila saya. Lu sakti banget katanya. Ilmu apa yang lu punya? Saya nggak punya apa-apa. Paginya saya datangin teh. Ke dukun itu? Enggak, ke rumah yang meninggal. Meninggal, oke. Tanyalah sebabnya. Ternyata konon ceritanya dia sakit, terus berobat ke sana, dimandiin. Mandi kembang ya, ya bahasanya dibersihin lah, mensucikan diri kalau bahasa dukunnya mah. Oke. Gak lama, ya mungkin sakit berlalu, meninggal. Jadi emang sistemnya gitu, dia numbalin, ngambil. Ya intinya kan kalau sosok dukun ini yang saya kenal adalah setelah mengetahui, ya mungkin dukun-dukun di luar sana kalau dengar saya nggak apa-apa, nggak ada takutnya saya juga. Jadi dukun ini adalah tugasnya ya menarik pasien yang bikin nanam benih lagi. Ini yang salah. Narik pasien untuk diobati. Nanti seminggu berikutnya dia akan balik lagi. Oh, oke, itu paham. dukun yang nggak baik. Hitam ya berarti ya? Hitam. Karena tugasnya dia apa? Ya dia nyari keuntungan melalui metode jin atau seton. Dia kirimin ke orang tersebut. Ya udahlah, seminggu aja sehatin. Ntar bikin sakit lagi, balik lagi. Berarti tangan-tangan dia juga dong? Iya dong, tangan dia teh. Oh, jadi orang dibawa sakit, nanti berobat sama dia, berobat lagi. Begitu aja begitu di kampung itu ya? Terakhir pas dimandiin udah pasti mati. Setiap dimandiin mati. Saya gemes sih dengarnya. Emosai. Sabar. Oh masai. Saya gemes sama kayak gitu-gitu. Jolim soalnya. Iya. Nah, terus? Ya setelah hampir semingguan di sana. Mungkin hari terakhir atau dibilang H+7 lah. Maksudnya hari ke-7 saya di sana, mulailah saya hijrah diajakin ke mana? Panaruban. Di mana tempat dibilang persinggahan semua, ya kalau buat saya sih nggak tahu mitosnya atau apa.
yang dibilang ada yang namanya Curug Muja, Curug Cimuja. Curug Cimuja, Curug Kursi, curug yang pemandiannya bidadari, itu ada semua teh. Dan saya melihat itu memang semua itu beruntung. Dan yang paling menegangkan adalah di suatu hutan belantara, sebutnya hutan belantara, benar-benar kosong teh, nggak ada apapun, tapi ada satu rumah. Rumahnya gede, cuman lumayan kumuh, tapi di situ ada orang tua yang jaga. Kecau. Jadi Bapak-bapak. Iya, situs itu. Sampai saat ini yang saya masih pikirin adalah ada goa itu. Ada goa teh. Goanya itu serem banget teh. Ada satu goa yang memang mitosnya itu di dalam itu ada dibilang katak. Atau berubah jadi katak gitu. Kodok bangkong. Oh, iya jelek amat itu. Gede tapi Iya lah kalau udah bangkong ya. Gede banget. Segede ini. Meja. Innalillahi. Punya kembarnya ini berupa goib kah? Atau memang benar? Kalau untuk fisik secara mata saya dan Habib memang nyata. Oke. Nyata, tapi benda ini goib. Karena kujang kembar ini konon katanya banyak orang menceritakan, ya banyak yang bikin dia sakti, bikin dia banyak kan sampai sekarang dimanapun ada, tapak tilas ada di mana-mana. Benar.